Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Bertemu kembali dengan Bu Esti. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai belajar, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar dari rumah ya, Ananda soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitarku. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, tahukah kamu ada banyak hewan di sekitarmu? Hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar dan hewan yang sudah dibudidayakan. Sumber daya alam hewani dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti berikut. 1. Bahan makanan, misalnya daging ayam dan susu sapi. 2. Kebutuhan tenaga, misalnya untuk menarik gerobak atau bajak. 3. Sarana pengobatan, misalnya madu dan bisa. Dan 4. Bahan kerajinan, misalnya kulit binatang atau cangkang kerang. Sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan harus dilestarikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan di sekitarmu. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. 1. Tidak merusak habitatnya. Habitat adalah tempat hidup yang alami atau bagi tumbuhan dan hewan. Perbuatan seperti mendebang pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan dapat merusak habitat hewan. 2. Tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar secara membabi buta kepada hewan tertentu. Para pemburu tidak pernah memikirkan regenerasi hewan yang diburu. Pemburu lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak hewan usia produktif yang mati akibat diburu, sehingga populasi hewan tersebut semakin sedikit. Yang ketiga, membudidayakannya. Beberapa jenis hewan berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, manusia perlu membantu perkembangbiakannya, misalnya melalui penangkaran agar populasi hewan dapat terjaga. Nah, sekarang kita pelajari macam-macam penutup tubuh hewan. Setiap hewan mempunyai penutup tubuh yang berbeda-beda. Penutup tubuh berguna untuk melindungi kulit, perlindungan tubuh dari panas, dingin, ataupun serangan musuh. Penutup tubuh ini berguna untuk melindungi tulang dan organ yang berada di dalam tubuh hewan. Penutup tubuh ada yang berupa rambut, bulu, sisik, atau cangkang. 1. Hewan berbulu. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Semua jenis burung termasuk unggas. Contoh unggas adalah ayam, bebek, dan burung merpati. Ciri hewan berbulu seperti berikut. A. Terbang. Sebagai hewan yang berbulu, mereka dibekali kemampuan untuk terbang, meski kemampuannya berbeda-beda. Ayam dan bebek bisa terbang, meskipun kemampuan mereka tidak sebagus burung. B. Memiliki selaput. Kaki bebek maupun ayam dilengkapi dengan selaput, sehingga ketika di air, mereka bisa berenang di atas permukaan air. 2. Hewan bersisik. Ikan merupakan hewan yang memiliki penutup tubuh berupa sisik. Ciri dari hewan ini adalah terdapat sisik di seluruh tubuhnya.
Sisik ikan memiliki tekstur halus yang sedikit jika diraba menggunakan tangan. Sisik dilapisi dengan selaput lendir sehingga tubuh ikan akan terasa licin jika dipegang. Contoh hewan bersisik adalah ikan nila dan gurami. 3. Hewan berambut. Hewan ada yang tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fungsi rambut itu adalah membuat tubuh hewan tetap hangat dan terlindungi. Kadang ada yang salah mengira bahwa bulu dan rambut adalah sama, padahal keduanya berbeda loh. Hewan yang memiliki rambut tebal adalah anjing dan kucing. Ada juga jenis hewan yang memiliki rambut yang halus. Hewan itu adalah sapi, kerbau, tikus, dan kelelawar. Ciri hewan berambut sebagai berikut. A. Tertutupi dengan rambut. Salah satu ciri yang menonjol dari hewan ini adalah seluruh bagian tubuhnya tertutupi oleh rambut, baik rambut tebal maupun tipis. Yang kedua, hidup di darat. Hewan yang seluruh tubuhnya tertutupi rambut banyak hidup di darat. Jarang sekali ada hewan yang tertutup rambut hidup di air ya. Berikutnya, bersuhu hangat. Kebanyakan hewan berambut suhu tubuhnya hangat sebab fungsi rambut adalah untuk menghangatkan tubuh hewan. Yang keempat, hewan bercangkang. Beberapa jenis hewan tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Cangkang hewan terbuat dari zat kapur. Contoh hewan yang tubuhnya tertutupi cangkang dari zat kapur antara lain kerang dan siput. Ciri hewan bercangkang seperti berikut. A. Cangkang keras. Hewan bercangkang biasanya memiliki cangkang yang keras, sehingga ketika hewan itu terbentur, kondisi cangkangnya akan baik-baik saja. Yang kedua, menyembunyikan diri. Hewan bercangkang jika merasa terancam akan menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Cangkang akan melindunginya dari binatang lain atau manusia, sehingga keselamatannya terjamin. C. Bertubuh lunak. Meski dilindungi oleh cangkang yang keras, tubuh-tubuh hewan tersebut sangat lunak loh. Tanpa cangkang, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan hewan lain dan tidak bisa bertahan di udara yang panas atau dingin. 5. Hewan berlapis kitin. Kitin adalah zat tanduk setengah bening. Terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Hewan yang tubuhnya dilapisi zat kitin misalnya kalajengking, udang, dan kumbang. Kemudian hewan berkulit tanduk. Tubuh hewan melata dilapisi oleh sisik. Bahkan sisik pada hewan melata berbeda dengan sisik ikan. Sisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Contoh hewan berkulit tanduk adalah ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dita sangat menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi ia memberi makan hewan-hewan peliharaannya. Suatu hari, Dita menemukan seekor ikan peliharaannya tidak aktif berenang seperti biasanya. Dita segera memberitahu ayahnya. Mereka berusaha merawat ikan yang sakit tersebut. Dita bertanya kepada ayah mengenai kondisi ikan tersebut. Ayah menjelaskan bahwa kemungkinan terserang jamur karena di bagian sirip dan ekornya ada bintik-bintik putih. Dita menanyakan fungsi sirip dan ekor ikan. Ayah lalu menjelaskan secara terperinci manfaat bagian-bagian tubuh yang dimiliki ikan seperti berikut. Mata. Mata merupakan bagian tubuh hewan yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian mulut ikan sangat berguna untuk makan dan mencari makanan. Berikutnya kepak pada dada dan ekor ikan sebagai alat berenang. Dan ekor merupakan bagian ikan yang sangat berguna untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Dan yang terakhir, sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari goresan-goresan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan bukan mengenal hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Semoga menambah ilmu kita ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.